Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Teman-teman, kita akan memulai ibadah online kita hari ini. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, duduk dengan baik, dan juga berpakaian yang rapi. Karena hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui doa dan pujian kita. Siapa yang siap untuk beribadah dan berjumpa dengan Tuhan Yesus? Yang siap katakan dengan kuat, yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Kami minta Engkau hadir Tuhan. Kami ingin berjumpa denganmu melalui ibadah hari ini. Berkati kakak-kakak yang melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kakak-kakak, kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah teman-teman. Shalom pasukannya Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya Kak. Siapa di sini yang sudah siap muji nyembah Tuhan? Saya. Iya Kak. Oke, sebelum kita mulai ibadah, yuk sebelumnya kita mau siapin hati kita. Yuk siapin hati kita, siapin penyembahan kita, siapin sikap kita. Oke? Yuk posisinya sungguh-sungguh lagi yuk pasukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari ini, siang hari maupun sore hari ini kami mau datang menyembah Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, sekarang kami siap menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kita lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Kita sembah Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ayo adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi nyembah Tuhan. Katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Angkat tanganmu adik-adik, katakan ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau, Ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya
Ayo kita lebih sungguh-sungguh lagi pasukan. Katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadiratmu yang ku mau menyenangkanku. Yesus kau dambaan hatiku, sembah kau. Sembah Tuhan adik-adikku. Haleluya, kau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau ajaib. Haleluya. Ayo lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Tuhan ajaib, Tuhan hebat, kau Raja kami. Sembah kau Tuhan. Sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadiratmu yang ku mau menyenangkanmu. Yesus kau dambaan hatiku. Kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadiratmu yang ku mau menyenangkanmu. Yesus kau dambaan hatiku. Yesus kau dambaan hatiku. Yesus kau dambaan hatiku. Katakan haleluya. Yuk pasukan sekarang coba angkat tangannya, kita mau berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami memberkati negara yang kami tempati ini Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarlah setiap apa yang pemerintah lakukan Tuhan, biarlah itu semua bisa menjadi berkat bagi masyarakatnya Tuhan. Biarlah berkati pemerintahan dari yang terkecil hingga yang terbesar Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila saat ini ada virus corona Tuhan, biarlah Tuhan yang hancurkan, Tuhan yang patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga gereja kami Tuhan, para pemimpinnya dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Biarlah gereja kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami siap melompat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap ibadah sama-sama katakan. Amin. Oke Kak, sekarang kita sapa pasukannya lagi ya Kak. Oke, sekarang pasukannya siap-siap dulu, siap-siap dulu Kak. Siap-siap dulu. Gimana tuh? Kita posisi siap dulu ya Kak? Iya. Oke. Kita panggil bareng-bareng ya. Iya. Oke. Coba kita lihat dulu. Udah belum ya? Iya. Udah belum ya? Oh udah. Oke Kak Meisya. Oke. 1, 2, 3. Pasukan kesayangannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba siapa di sini yang udah siap melompat dan menari buat Tuhan Yesus?
Oke, kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangan pasukan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Mari kita menari adik-adik. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Sekarang kita bilang sama papa mama kita. Bila Roh Allah ada di dalammu, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, ku kan menari seperti Daud menari. Beri kemuliaan buat Tuhan. Coba sekarang Kamesha mau tanya, siapa di sini yang udah siap jadi anak panahnya Tuhan Yesus? Saya Kak. Saya. Yuk kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. Sambil tepuk tangannya pasukan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di dalam tanganmu. Ku bersiap kemanapun akan kau utus. Dari Indonesia jadi berkat bangsa-bangsa, urapilah aku. Dengan kuasa siapa? Dengan kuasa Rohmu. Lompat bareng-bareng, 1, 2, 3. Pakai aku, putuslah aku, jadi berkat bagi generasiku, untuk nyatakan kebesaranmu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Tepuk tangannya adik-adik. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupku di dalam tanganmu. Ku bersiap kemanapun akan kau utus. Dari Indonesia jadi berkat bangsa-bangsa, urapilah aku. Dengan kuasa Rohmu. Lompat lagi ya. 1, 2, 3. Pakai aku, putuslah aku, jadi berkat bagi generasiku, untuk nyatakan kebesaranmu sampai bumi penuh kemuliaanmu. Pakai aku, utuslah aku, jadi berkat
penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke, sebelum kita duduk, kita mau sorakan haleluya dulu Kak bareng-bareng. Oke? Oke, berapa kali itu Kak? 3 kali? 3 kali. 3 kali. Tapi syaratnya sambil lompat. Sambil lompat, gak boleh ada yang duduk ya Kak? Oke. Gak boleh ada yang duduk. Iya, kita hitung bareng-bareng ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Nah, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, sekarang sikapnya sungguh-sungguh lagi yuk, udah gak ada yang main-main lagi. Kita siapkan hati kita adik-adik bareng-bareng. Kita mau sembah Tuhan lagi. Oke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita bilang, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut
tak bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Pasukan, yuk sama-sama kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memuji menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan hati kami terkoneksi terus sama Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang subur buat ditanam firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pasukan Tuhan. Shalom pasukan. Wah, ketemu lagi kita di ibadah anak minggu ini. Apa kabarnya semua? Luar biasa, amin. Iya, Kak Ezra pasti yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa pastinya. Shalom juga untuk mama papa semua. Nah, sebelum Kak Ezra mulai cerita firman Tuhan hari ini, yuk Kak Ezra ajak mama papa, adik-adik, kita sama-sama siapkan sikap yang terbaik buat dengerin firman Tuhan. Kalau udah mau kasih sikap yang terbaik, sekarang coba adik-adik semuanya duduk yang manis. Gak ada lagi yang sambil jalan-jalan, gak ada lagi yang sambil tidur-tiduran, dan gak ada yang fokus sama makanannya. Karena kita semua mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Kak Ezra mau ingetin juga, kalau kita mau dengerin firman Tuhan, kira-kira apa yang harus disiapin di dekat kita? Iya betul, jangan lupa Alkitabnya. Kak Ezra kasih tahu hari ini firman Tuhannya diambil dari 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Kak Ezra ulang ya, 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Adik-adik bisa ditandain Alkitabnya supaya sehabis ibadah ini adik-adik bisa baca lagi firman Tuhannya bersama mama papa. Oke pasukan? Sudah siap buat dengerin firman Tuhan? Oke deh kalau gitu. Kak Ezra mulai ceritanya ya. Jadi hari ini Kak Ezra mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab namanya Yonatan. Siapa namanya? Ya betul, Yonatan. Yonatan ini dia punya seorang sahabat. Dia punya teman dekat. Coba Kak Ezra mau tanya, siapa di sini adik-adik yang punya sahabat? Siapa yang punya teman dekat? Di sekolah, di rumah, di tempat bermain. Pasti punya kan? Sama Kak Ezra juga punya sahabat. Sama kayak Yonatan juga. Tapi pasukan, persahabatannya Yonatan sama sahabatnya ini, mereka deket banget. Persahabatan mereka begitu erat, begitu kuat. Kayaknya mereka nih gak bisa terpisahkan lagi loh pasukan. Bahkan firman Tuhan sendiri bilang kalau mereka ini, persahabatan mereka ini adalah persahabatan yang sejati. Kenapa? Karena mereka saling mengasihi satu sama lain melebihi kasih seorang saudara kandung pasukan. Iya betul. Keren banget persahabatan mereka. Seperti ada juga ayatnya di Amsal 17 ayat 17. Pasukan boleh juga tandain ayat ini. Amsal 17 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wah, ayat ini
cocok banget sama persahabatannya Yonatan dan Daud. Udah kesebut namanya. Namanya adalah Daud. Pasti adik-adik udah gak asing kan buat denger namanya Daud? Kak Ezra yakin pasti sebelum-sebelumnya kakak-kakak sekolah minggunya udah sering cerita tentang Daud. Bener apa bener? Iya betul. Sahabatnya Yonatan yang Kak Ezra maksud adalah Daud pasukan. Tapi pasukan harus tahu, Yonatan ini adalah anak dari seorang raja Israel pada saat itu. Tapi Yonatan tetap mau bersahabat sama Daud. Padahal Daud ini bisa dibilang bukan siapa-siapa. Dia cuma orang biasa. Sedangkan Yonatan adalah anak raja. Tapi Yonatan mau tetap mengasihi Daud sepenuh hatinya. Yonatan tetap mau tulus menolong Daud, setia sama Daud. Dan sebaliknya Daud juga seperti itu sama Yonatan. Karena kasih mereka ini pasukan, karena mereka saling mengasihi, si Daud dan Yonatan mereka membuat kesepakatan. Mereka saling berjanji kalau mereka akan setia satu sama lain. Kalau mereka akan selalu menolong dan menjaga satu sama lain. Pokoknya keren banget persahabatan mereka ini. Apalagi kayak yang tadi Kak Ezra udah bilang. Kalau kita lihat lagi, Yonatan ini sebenarnya anak raja loh. Tapi dia tetap mau bersahabat sama Daud. Dia gak mau pilih-pilih teman. Nah, bicara soal anak raja nih pasukan. Kira-kira pasukan tahu gak siapa sih papahnya Yonatan? Kalau pasukan rajin baca Alkitab setiap hari kayaknya pasti langsung bisa tebak deh. Siapa ya nama papanya Yonatan? Ada yang tahu? Iya betul, Raja Saul. Raja Saul ini adalah papanya Yonatan. Tapi pasukan, walaupun Yonatan dan Daud ini bersahabat, mereka deket banget. Ternyata papanya Yonatan, si Raja Saul ini, dia benci sama Daud. Dia gak suka sama Daud. Kenapa Raja Saul ini gak suka sama Daud? Kenapa Raja Saul ini sampai benci sama Daud? Karena Raja Saul ini cemburu. Pasukan pasti pernah dengar kan cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Pernah dengar kan pasti? Nah, jadi saat itu waktu Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud menjadi terkenal. Dia dipuji sama banyak orang karena Tuhan Yesus menolong Daud mengalahkan Goliat yang waktu itu kelihatannya mustahil untuk dikalahkan. Tapi karena pertolongan Tuhan yang ajaib terhadap Daud, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan Daud menjadi dipuji sama banyak orang. Itu yang membuat Saul gak terima. Wah, bisa-bisanya orang-orang semua pada memuji Daud daripada aku. Raja Saul gak terima. Maka dari itu Saul ini jadi marah banget sama Daud. Bahkan sampai-sampai Saul ini mau berniat untuk membunuh Daud pasukan. Saat Daud mengetahui hal ini, Daud menjadi khawatir. Dia takut sama kalau nyawanya kenapa-napa. Kalau dia beneran dibunuh sama Saul. Karena Daud khawatir, akhirnya pada suatu hari Daud pergi dari tempatnya saat itu di Nayot. Dia pergi mendatangi Yonatan sahabatnya. Dia samperin Yonatan. Dia tanya sama Yonatan, Yonatan, kenapa sih papa kamu begitu marah sama aku? Kenapa sih papa kamu kayaknya benci banget sama aku? Emang aku ada buat salah apa? Dengan kekhawatiran, Daud bertanya seperti itu ke Yonatan. Yonatan mendengar pertanyaan Daud itu, dia terkejut, dia kaget. Dia bilang ke Daud, dari mana kamu tahu kalau papaku, kalau Saul mau membunuh kamu? Dia bilang kok ke aku kalau dia udah gak marah lagi sama kamu, Daud. Bahkan papaku juga udah berjanji kalau dia gak akan mencoba untuk menyakiti kamu, Daud. Yonatan berusaha untuk meyakinkan Daud kalau papanya udah gak benci lagi sama Daud pasukan. Tapi ternyata Daud ini dia tetap yakin kalau Saul suatu saat nanti akan menghampiri Daud dan akan melawan Daud.
akan membunuh Daud. Daud yakin kalau Saul ini pasti masih punya rasa benci sama Daud. Akhirnya karena begitu, Yonatan pun akhirnya ikut khawatir. Karena Yonatan ini bersahabat sama Daud, jadi Yonatan juga gak mau sahabatnya diapa-apain. Yonatan gak mau si Daud ini kenapa-napa. Apalagi oleh ayahnya sendiri, pasukan. Nah, akhirnya mereka berdua mulai menyusun rencana. Mereka mulai pikirin gimana ya caranya supaya kita bisa membuktikan nih, apakah papaku beneran masih benci sama kamu, atau papaku udah gak marah-marah lagi sama kamu, Daud. Akhirnya mereka berdua pikirin, pasukan. Mereka berdua mikir gimana ya rencananya ya. Coba ikutin kayak Ezra, tangannya ditaruh di kepalanya. Kita pikir, dipikir-pikir. Nah, sampai akhirnya Daud mendapat ide. Daud bilang ke Yonatan, Yonatan, besok nih, kan kebetulan banget aku diundang sama papa kamu untuk ikut makan malam sama keluarga kamu. Boleh nggak aku gak usah datang ke makan malam itu? Biar aku bisa sembunyi. Aku biar bisa sembunyi sampai 2 hari deh. Kita sepakatin. Jadi kalau misalkan papa kamu tanya kemana aku pergi, kamu bilang aja kalau aku ada acara keluarga. Aku ada acara sama keluargaku di Bethlehem. Terus kita lihat nih reaksi papa kamu. Kita lihat respon papa kamu. Kalau papa kamu marah-marah, gak terima, berarti benar papa kamu masih benci sama aku. Tapi kalau papa kamu bisa menerima aku gak datang, berarti papa kamu udah baik. Udah gak marah-marah lagi sama aku, Yonatan. Akhirnya Yonatan pun setuju. Yonatan setuju sama rencana itu. Akhirnya keesokan harinya, saat udah waktunya untuk makan malam bersama keluarga Saul, Daud tidak datang. Daud sengaja tidak datang karena mereka mau menjalankan rencana mereka yang kemarin sudah dibahas, pasukan. Sekaligus Daud juga mau menguji kesetiaannya Yonatan. Karena Yonatan kan anak kandungnya Raja Saul nih. Kira-kira Yonatan setia gak ya bakal nepatin janjinya sama sahabatnya sendiri, sama Daud? Kira-kira Yonatan tetap mau menolong Daud atau justru berpihak ke papanya sendiri untuk membunuh Daud? Daud sekalian mau cari tahu, pasukan. Akhirnya pada saat makan malam, saat semuanya sudah berkumpul di meja makan, Raja Saul duduk, dia lihat bangkunya Daud. Dia lihat kok tempat duduk yang harusnya ditempatin sama Daud kosong ya. Akhirnya benar, Raja Saul bertanya, loh kemana Daud? Apakah dia tidak hadir malam ini? Wah, Yonatan sambil deg-degan nih, dia berusaha untuk menjelaskan, pasukan. Dia berusaha untuk menjelaskan ke papanya sesuai dengan yang udah mereka sepakatin kemarin. Tapi pasukan, bahkan sebelum Yonatan selesai menjelaskan jawabannya, kenapa Daud gak ada, papanya si Raja Saul ini, dia langsung marah besar. Saul langsung dikuasai oleh roh jahat. Wah, dia gak terima kalau Daud tidak hadir. Padahal kedatangannya Daud nih diharapin banget sama Saul. Dari situlah Yonatan tahu kalau Daud pasti dalam keadaan bahaya. Pasti papahnya ini masih simpen rasa benci sama Daud. Akhirnya keesokan harinya papahnya kirim pasukannya, anak buahnya untuk mencari Daud. Yonatan juga ikut nih pasukan. Yonatan ikut, tapi Daud dan Yonatan juga udah punya janji yang lain. Saat Daud lagi sembunyi nih, Daud sambil menunggu tanda atau sinyal dari Yonatan. Mereka udah janjian juga. Jadi kalau Yonatan menembakkan panahnya tepat di dekat tempat persembunyian Daud, itu tandanya papahnya Yonatan atau Raja Saul udah baik. Gak marah lagi sama Daud, udah gak benci lagi sama Daud. Dan Daud pun aman untuk kembali.
Tapi kalau Yonatan menembakkan panah jauh dari tempat persembunyiannya Daud, itu tandanya Daud dalam bahaya. Itu tandanya Raja Saul masih benci sama Daud. Kira-kira pasukan bisa tebak gak? Kira-kira Yonatan setia gak ya sama Daud? Kira-kira Yonatan menepati janji yang udah mereka buat gak ya? Jawabannya? Iya, betul. Yonatan tetap setia nolongin Daud, pasukan. Yonatan menembakkan panahnya jauh dari tempat Daud bersembunyi. Sehingga para anak buah dari Raja Saul, mereka lari jauh dari tempat persembunyiannya Daud untuk mendapatkan Daud. Dan dari situlah Daud tanpa pikir-pikir lagi, dia tahu kalau Raja Saul ingin membunuhnya. Setelah itu, karena anak buahnya Raja Saul sudah berhasil pergi ke tempat yang lebih jauh dari tempat persembunyiannya Daud, Daud pun keluar datengin Yonatan. Daud keluar, dia datengin Yonatan sampai bersujud di hadapan Yonatan, pasukan. Dia begitu bersyukur atas apa yang sudah dilakukan oleh sahabatnya. Atas apa yang sudah dilakukan oleh Yonatan. Karena Yonatan udah setia. Yonatan pegang apa yang udah dia ucapkan, apa yang sudah dia janjikan sama Daud. Dan itu artinya adalah Yonatan benar-benar sahabat sejatinya Daud, pasukan. Dan dari sini juga kita belajar. Yonatan ini anak raja loh. Sedangkan Daud bukan siapa-siapa, pasukan. Dia orang biasa. Tapi Yonatan tetap mau setia mengasihi Daud dengan hidupnya sendiri. Yonatan mau berkorban untuk Daud. Padahal yang mau ngejahatin Daud ini papa kandungnya Yonatan sendiri. Tapi Yonatan tetap mengasihi Daud. Dia tetap menolong, menjaga Daud. Yang terpenting adalah, pasukan, Yonatan punya sikap yang rendah hati. Yonatan tetap mau rendah hati walaupun dia mungkin lebih tinggi daripada Daud. Tapi dia tetap mau mengasihi Daud, pasukan. Sehingga janjinya Tuhan Yesus bisa digenapi atas hidupnya Daud, atas bangsa Israel. Karena Yonatan juga tahu nih dari awal, kalau Tuhan Yesus mau mengurapi Daud. Kalau Tuhan Yesus mau menempatkan Daud sebagai raja di Israel. Itulah yang dilakukan Yonatan. Dia tetap rendah hati, pasukan. Dan akhirnya benar. Janjinya Tuhan digenapi, pasukan. Bahkan kata-kata terakhirnya Yonatan kepada Daud, dia bilang, kalau Daud gak usah takut sama ayahnya sendiri. Karena suatu saat Daud akan menjadi raja atas Israel. Dan Yonatan akan tetap selalu berada di sisinya. Itulah sahabat sejati, pasukan. Itulah bukti kalau Yonatan tetap mau rendah hati. Yonatan tetap mau pegang omongannya. Begitu juga dengan kita, pasukan. Kalau kita mau janji Tuhan digenapi atas hidup kita, atas hidupmu, salah satu kuncinya adalah pasukan harus punya sikap yang rendah hati. Tapi kita juga gak bisa sendiri, pasukan. Untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, kita tetap butuh tuntunan Roh Kudus. Kita tetap butuh pertolongan dari Tuhan Yesus untuk memimpin hidup kita selalu, pasukan. Siapa di sini, pasukan, yang mau janjinya Tuhan digenapi atas hidupnya masing-masing? Yuk, angkat tanganmu. Wow. Mama, papa, siapa yang mau janji Tuhan digenapi atas hidup kita, atas hidup anak-anak kita, atas keluarga kita? Yuk, angkat tangannya, mama, papa. Puji Tuhan. Maka dari itu salah satu kuncinya kita harus rendah hati. Yuk, pasukan, Kak Ezra ajak kita kembali minta pertolongan Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus buat masuk dalam hati kita. Supaya hidup kita bisa terus dituntun, ditolong, dipimpin sama Roh Kudus. Supaya kita bisa jadi orang yang memiliki sikap rendah hati. Dan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita masing-masing. Amin, adik-adik. Amin, mama, papa. Yuk, kalau gitu sama-sama tutup matanya, lipat tangannya.
Ya sungguh-sungguh pasukan. Kita panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan, Yesus ku panggil, pasukan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, panggil Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan, masuk dalam hatiku. Yuk sekarang Kak Ezra kasih waktu sebentar, Mama Papa. Kita sama-sama tumpang tangan yuk untuk adik-adik, untuk anak-anak kita. Yuk kita tumpangkan tangan kita doakan anak-anak kita, Mama Papa. Yuk Kak Ezra kasih waktu, kita lepasin berkat-berkat yang terbaik untuk anak-anak kita, Mama Papa. Kak Ezra percaya kita semua mau janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Ayo minta pasukan, minta pimpinan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ayo pasukan bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur Tuhan Yesus, aku bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Yuk sekarang pasukan lipat tanganmu, tutup matamu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengar Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan kami mau Tuhan Engkau yang berkati hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu. Kami janji Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang rendah hati Tuhan. Kami mau janji-Mu dapat digenapi dalam hidup kami. Tapi kami gak bisa sendiri Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami, pimpin hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sepanjang hidup kami selalu aman dalam lindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk sepanjang ibadah ini Tuhan. Dan sebelum kami menutup ibadah ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang sempurna daripada-Mu Tuhan Yesus. Mari pasukan, kita sudah terima berkat dari firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh kakak-kakak. Gunakan dan pakai untuk menjadi saksi. Sekarang terima berkat, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di dalam segala hal. Tuhan menjaga keluar masukmu dimanapun engkau berada. Bahkan engkau menjadi anak yang pintar, anak yang sungguh hormat kepada kedua orang tuamu. Takut akan Tuhan, menghidupi hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang dan bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga, memerintah bersama selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan sungguh diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dan selamat hari Minggu. Salam teman-teman, saatnya deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdasar di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia, bangsa-bangsa dari timur ke barat, lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, hari ini Kak Deborah mau ajakin semua pasukan untuk buat kreativitas yang keren. Kita akan buat sendal rendah hati. Apa sih itu rendah hati? Yuk kita langsung membuatnya. Pertama-tama kita siapin kertas Concord atau Asturo. Lalu kita siapin kertas berwarna HVS. Lalu kita siapin kertas warna merah. Lalu kita siapin gunting, double tip, spidol, dan pensil. Yuk sekarang kita mulai membuatnya. Kita ambil kertas Concord atau Asturo. Lalu kita cetak pakai sendal adik-adik ya yang di rumah. Minta ditemenin sama papa mama ya, dicetak dengan pensil. Lalu digunting. Kalau adik-adik susah untuk menggunting, minta tolong papa mama ya. Kita buat sepasang ya. Lalu kita mau buat hati. Kita pakai kertas warna merah, dilipat. Lalu kita bentuk setengah hati. Dan kita buat dua ya, jadi seperti ini. Lalu jangan lupa kita ambil spidol, kita tulis yang satu rendah, yang satunya hati. Rendah hati. Habis itu kita mau buat tali sendalnya. Pakai kertas berwarna, kita siapin 4 ya. Adik-adik kira-kira aja tebal tali sendalnya. Dan jadi deh 4, kita buat 4 ya tali sendalnya. Lalu adik-adik bisa letakin kaki adik-adik di alasnya yang ini yang sudah dibuat. Kita mau cari titik tengah dari sela jempol dan kaki sampingnya. Kalau sudah dikasih tanda di pensil, lalu kita ambil tali sendalnya 2, lalu kita lipat nih, kita lipat, yang ini lipat ke sini supaya bisa kita kasih double tip. Kita ambil double tip, kita kasih
di sisi sini dan di sisi sini. Kita buka double tipnya. Tadi titik tengahnya kita kasih tanda. Kita tempelin di sini. Nah, kita giniin supaya nempel. Lalu kita kasih double tip di sini dan di sini. Kalau ininya kelebihan, adik-adik bisa potong dengan gunting ya. Nah, yang sisi satunya juga seperti itu. Setelah jadi sendalnya, kita ambil hati yang ini, yang ada tulisan rendah hati. Kita kasih double tip di belakangnya 2, kiri dan kanan ya. Kalau sudah, kita buka double tipnya. Ambil yang ada kata rendah. Nah, kita tempel di sandal yang di kanan ya. Satunya yang ada kata hati kita tempel di sandal yang sebelah kiri. Dan jadi deh sandal rendah hatinya. Nah, kenapa sih kita mau buat sandal rendah hati? Ini mengingatkan kita supaya setiap langkah kita itu harus dengan sikap rendah hati. Pasukan, siapa yang mau jadi rendah hati? Nah, kita semua mau. Dan pasukan boleh coba pakai sendal rendah hati ininya atau ditempel di depan pintu ya. Terima kasih pasukan, Tuhan Yesus memberkati.